Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, alangkah lebih baiknya kita memahami hal-hal yang membatalkan puasa. Menurut kitab Fiqhus Sunnah karyanya Sayyid Sabiq yang sudah cukup populer di kalangan kaum muslimin. Ma yubtilus siyamah, sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Menurut Sayyid Sabiq di kitab Fiqhus Sunnah ini, yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua. Yang ma yubtilus siyamah kismani, yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma yubtiluhu wa yujibul qada'ah, sesuatu yang membatalkan puasa dan diwajibkan untuk menggantinya. Yang kedua, wa ma yubtiluhu wa yujibul qada' wal kafaratah, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan diwajibkan mengganti serta membayar kafarat. Jadi ada dua. Yang pertama hanya wajib mengganti di hari yang lain. Yang kedua wajib mengganti di hari yang lain sekaligus membayar kafarat. Fa'amma ma yubtiluhu wa yujibul qada'a faqat fahuwa ma ya'ti. Adapun yang membatalkan puasa dan diwajibkan menggantinya saja, maka penjelasannya sebagai berikut. Yang nomor 1 dan nomor 2 adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Ini dapat membatalkan puasa apabila makan dan minum di siang bulan Ramadan secara sengaja. Fa in akala aw syariba nasiyan, maka jika dia makan dan minum karena lupa, aw mukhtian atau karena salah, atau tidak tahu, aw mukrohan atau dipaksa, fala qada'a alaihi wala kafaratah, maka tidak wajib baginya mengganti puasa dan membayar kafarat. Artinya puasanya itu sah. Sebab makan dan minumnya itu alasannya karena lupa, tidak tahu dan dipaksa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Sesungguhnya Nabi bersabda, wa man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syaribah, kemudian dia makan dan minum, falyatimma shaumahu, maka hendaknya dia melanjutkan atau menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya Allah memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Rawahul jama'atu, diriwayatkan oleh seluruh ulama hadis yang 7. Lalu kemudian itu yang pertama dan yang kedua. Yang membatalkan puasa yang ketiga adalah al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Fa in ghalabahul qai'u, jika muntahnya tidak sengaja, terpaksa muntah, fala qada'a alaihi, maka tidak wajib mengqada' alaihi atas puasa, wala kafarata, dan juga tidak wajib membayar kafarat. Artinya puasanya itu sah-sah saja, wajib dilanjutkan dan disempurnakan. Karena menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, wa man dzara'ahu, barang siapa yang terpaksa muntah, wa man dzara'ahul qai'u, barang siapa yang terpaksa muntah, falaisa alaihi qada'un, maka tidak wajib atasnya mengganti puasanya. Wa man istaqa'ah, dan barang siapa yang muntah amdan secara sengaja, falyaqdih, maka hendaklah dia menggantinya. Nah itu yang nomor 3 yang dapat membatalkan puasa. Adapun yang dapat membatalkan puasa yang nomor 4 dan yang nomor 5 adalah haid dan nifas. Al-haidu wan nifasu, haid dan nifas. Walau fil lahdatil akhirati qabla ghurubi syamsih, walaupun hanya sebentar di akhir sebelum terbenamnya matahari. Katakanlah 1 menit sebelum terbenam matahari lah kok haid, maka puasanya batal. Atau 1 menit sebelum terbenam matahari, sebelum masuk waktu maghrib lah kok melahirkan, maka itu batal.
Wa hadza mimma ajma'al ulama'u alaihi, dan pendapat ini termasuk pendapat yang disepakati oleh semua ulama bahwa haid dan nifas itu merupakan yang membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa dan wajib menggantinya di lain bulan Ramadan, yang nomor 6 adalah al-istimna'u, sengaja mengeluarkan mani. Sawaun akana sababuhu takbilar rajul li zaujatihi, baik itu sebabnya karena menciumnya seorang laki-laki kepada istrinya, menciumlah keluar mani, maka kalau itu menjadi kebiasaan, itu dapat membatalkan puasanya. Au dhammaha ilaihi, atau memeluknya seorang suami ke istri di bulan Ramadan dan itu niat untuk mengeluarkan mani, maka itu membatalkan puasa. Au kana bil yadi, atau keluarnya mani itu secara sengaja menggunakan tangan, maka itu juga membatalkan puasa. Fa hadza yubtilu shaumah, maka ini maksudnya istimna, yubtilu shaumah, dapat membatalkan puasa, wa yujibul qada'ah, dan wajib menggantinya di hari selain bulan Ramadan. Namun ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa istimna itu tidak membatalkan puasa, onani tidak membatalkan puasa, karena alasan mereka tidak ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu padahal ini adalah pendapat ulama, dan ulama itu adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in kana sababuhu mujarradan nadhari, maka jika ada sebab istimna tadi karena hanya melihat keluar mani, hanya dengan menonton sesuatu, melihat gambar misalkan naharon di siang hari fisyami, dalam keadaan puasa, la yubtilu shaumah, maka tidak membatalkan puasa. Kalau hanya melihat, menonton, terus kemudian keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Wala yajibu fihi syai'un, dan tidak wajib juga di dalam di dalam melihat syai'un sesuatu, tidak wajib membayar kafarat maksudnya. Wa kadzalikal madhiyu, dan begitu pula keluar madhi, la yu'athiru fi shaumi, tidak berpengaruh terhadap puasanya, qalla au katsura, sedikit ataupun banyak. Jadi yang nomor 6, mengeluarkan mani secara sengaja itu dapat membatalkan puasa. Adapun yang ketujuh, yang membatalkan puasa dan wajib membayar atau wajib menggantinya di luar bulan Ramadan adalah tanawulu ma la yutaghadza bihi, makan sesuatu yang tidak bisa dimakan. Di sini dicontohkan adalah makan garam. Itu tidak biasa dimakan garam itu. Nah, itu hanya sekedar dijadikan penyedap rasa. Nah, itu dimakan satu garam, terus kemudian dimasukkan lewat mulut sampai ke jauf atau lambung, maka itu bisa membatalkan puasa. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan adalah waman nawal fitrah, orang yang niat. Ya, orang yang berniat untuk mukel, orang yang berniat untuk membatalkan puasanya. Maka walaupun dia tidak makan pada waktu itu, puasanya sudah jatuh dan atau sudah batal. Wa huwa shaimun, orang yang berniat membatalkan puasa dan dia itu dalam keadaan puasa, batala shaumuhu, maka batal puasanya. Wa illam yatanawal muftiron, walaupun dia belum makan. Kenapa? Fa innan niyata ruknun min arkanis syiyami, karena sesungguhnya niat itu adalah rukun dari rukun-rukun puasa. Fa inna qadaha, maka jika dia merusak niat, qasidan, karena berniat al-fitrah untuk membatalkan puasanya, wa muta'ammidan lahu, dan berniat untuk membatalkan puasanya, intaqadha siyamuhu, maka rusak puasanya, batal puasanya, la mahalatah, tidak ada alasan. Mau tidak mau itu batal puasanya. Yang nomor 9 yang dapat membatalkan puasa dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan adalah idza akala au syariba au jama'a dhannan ghuruba syamsi wa adama tulu'il fajri.
Jika dia makan, minum, berjima dan dia menyangka matahari sudah terbenam, ya, tidak ada kejelasan dalam waktunya, masih ragu-ragu, maka itu dapat membatalkan puasanya. Nah, kemudian itu 9 pembatal puasa dan hanya wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Yang kedua tadi adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan sekaligus membayar kafarat. Sekaligus membayar kafarat. Apa saja yang dapat membatalkan puasa dan wajib membayar kafarat? Ya. Di sini dikatakan hanya ada satu yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan dan membayar kafarat. Wa amma ma yubtiluhu wa yujibul qada awal kafaratah, dan adapun yang membatalkan puasa dan wajib baginya mengganti dan membayar kafarat, fahuwa, adapun yang membatalkan itu al-jima'u adalah berjima, berhubungan badan, la ghaira indal jumhuri, bukan selainnya menurut pendapat jumhur ulama. Menurut pendapat jumhur ulama hanya ada satu yang dapat membatalkan puasa dan wajib menggantinya serta membayar kafarat, yakni jima, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang 7, ya. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya binasa." Ditanya sama Rasulullah, "Kenapa kamu, apa yang membuat kamu binasa?" Ternyata seorang sahabat ini menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan ada 3 kafarat bagi orang yang melakukan hubungan badan walaupun tidak keluar mani, melakukan hubungan di bulan Ramadan bersama istrinya, ada 3. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, kemudian dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, bersedekah atau memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, itu kafaratnya bagi orang yang melakukan hubungan badan di bulan Ramadan. Nah, adapun perempuan yang dipaksa oleh suaminya untuk melakukan jima di siang bulan Ramadan, atau dia tidak berpuasa karena menyusui terus kemudian dia berhubungan badan dengan suaminya, maka yang wajib membayar kafarat hanya suaminya saja, ya. Tapi yang perempuan tidak diwajibkan. Fa in ukrihatil mar'atu, maka jika seorang perempuan dipaksa minar rajuli oleh laki-lakinya, oleh suaminya, au kanat muftiratan, atau dia memang tidak puasa li udhrin karena udur sesuatu, wajabatil kafaratu, maka wajib kafarat diwayar alaihi atas suaminya, dunaha, tidak bagi istrinya. Nah, itu sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan wajib membayar kafarat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Akhiru da'wana anilhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.